Oke, sekarang gue bakal ngejelasin tentang komponen jenis dioda yang bernama dioda Zener yang bakal nanti dipakai buat ngejelasin rangkaian Zener regulator ya. Nah, jadi dioda Zener itu adalah sebenarnya mirip dioda biasa, cuman dia ada karakteristik spesialnya aja. Dioda Zener itu kayak dioda biasa, kalau di anode lu kasih positif, di katot lu kasih negatif, dia bakal forward bias. Dengan tegangan si forward biasnya itu kayak dioda biasa juga, sekitar 0,7 volt. Mirip sekali. Yang membedakan adalah kalau misalnya dia udah biasa, kayak kalau sama ya, kalau dia ini plus nih min dia bakal forward. Tapi kalau dia udah biasa, kalau dia plusnya di cathode, minusnya di anode, dia bakal reverse kan. Reverse bias yang menyebabkan arus nggak ngalir kan, mati diodanya. Ditahan, arus yang dari plus ini ditahan kan. Kalau Zener beda. Kalau dari Zener itu adalah problemnya adalah dia punya breakdown voltage yang lebih kecil dibandingkan dioda biasa. Jadi dioda Zener ini breakdown voltage-nya kecil. Jadi idenya adalah kalau dioda Zener dikasih reverse bias, dia bukannya malah nahan arus, tapi yang ada malah diodanya breakdown. Jadi malah muncul tegangan breakdown. Karena apa? Karena biasanya kan kalau di dioda biasa breakdown itu sebenarnya ada, cuman breakdown itu kegedean sekitar 50 volt. Jadi butuh tegangan 50 volt buat si ini bisa breakdown. Sedangkan Zener itu breakdownnya kecil, relatif kecil. Ada yang 3,7, ada yang 4, ada yang 5,1 dan seterusnya. Makanya ini lebih banyak dipakai karena breakdownnya kecil. Buat visualisasi gimana nih? Gue udah siapin simulasi. Nah, jadi di sini adalah contoh ketika Zener yang punya breakdown 2 volt itu digunakan pas forward bias ya. Tuh, bisa dilihat pas lagi forward bias tegangannya 70 mV. Sekitar 57 kan kayak normal-normal aja. Tidak ada yang spesial. Nah, tapi ketika kita menggunakan reverse bias, dia baru bakal beda. Nah, bisa dilihat tegangannya berapa? 2 volt. Dia bakal, karena dia dikasih reverse bias, dia bakal ngasih tegangan 2 volt, yaitu sebesar tegangan si breakdown-nya itu. Jadi idenya adalah kalau kita variasiin, mau gimana pun tegangannya, dia bakal tetap nahan sesuai si tegangan breakdown-nya dia. Ide gitu, simple banget. Idenya adalah kalau dia di reverse, dia bakal nahan sesuai ratingnya dia. Karena apa? Karena dia tuh bukannya malah bukannya reverse bias, tapi dia lebih ke masuk daerah breakdown. Gitu ya. Nah, terus ada syaratnya kak buat dia bisa jadi breakdown. Ada syaratnya sebenarnya. Jadi gini. Jadi di dioda Zener itu ada sesuatu yang namanya kening current. Kening current itu adalah arus minimal. Arus minimal. Arus minimal untuk supaya si karakteristik breakdown ini bisa aktif buat Zener. Jadi kita nggak bisa sembarangan misalnya ngasih 2 volt misalnya, ngasih 2 volt, terus di sini ada resistor 1 kilo, terus ground. Nah, logikanya ya, kalau misalnya kayak gini biasanya, kayak nggak usah 2 volt ya. Pokoknya intinya itu positif negatif aja dah. Positif negatif. Jadi idenya adalah si Zener ini kalau misalnya dialirin arus yang kurang dari kening current nih, yang kurang dari kening current, maka dia tuh bakal bekerja kayak dioda yang reverse bias, dia bakal nahan. Jadi kalau kening currentnya salah. Kalau arus reverse kurang dari kening current, si dia cuma bakal nahan doang. Si Zener cuma bakal nahan doang. Kalau dia arusnya kurang dari kening current. Kebalikannya justru, kalau misal arusnya sudah cukup lebih dari kening current, dia bakal kayak tadi, dia bakal breakdown ya. Kalau kening current cukup, kalau kening current lebih dari salah. Kalau arus reverse lebih dari kening current. Ide gitu dong sebenarnya, simpel banget. Iya, oke, sip. Jadi buat masang Zener ini ada spesifikasinya.
Dan ini bakal gue langsung bahas buat rangkaian regulator kita. Jadi gini, mungkin kalian kan udah ada yang ngambil praktikum ya, dan udah ketemu namanya rangkaian namanya Zener regulator ya. Zener regulator itu adalah rangkaian yang bisa meregulate atau mengatur tegangan suatu device. Ide begitu. Jadi idenya adalah, kalau kalian ingat praktikum ini, misal gue punya tegangan 10 volt sumber dan ada resistor R yang mau masuk ke sebuah device. Kalau di praktikum device-nya adalah LED dan resistor. Nah ini kalau gue ini cuma bilangnya ini ada device doang ya. Device tidak diketahui. Kebetulan device-nya itu punya resistansi 1 kilo ohm. Kebetulan. Nah, maka biasanya gini ya, kan untuk sebuah device elektronik itu kan ada spesifikasi ya. Misalnya berapa voltage ratingnya, berapa dia wattnya. Nah ini gue ngada-ngada doang. Misal si device ini arus maksimumnya itu cuma boleh 5 mA. Gitu. Maka kalau misalnya some way somehow ini R-nya itu adalah 1 kilo ohm, salah, jangan 5 mA, 4 mili aja. Nah, some way somehow ternyata ini R di sini adalah kita punya 1 kilo ohm, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ini ada 1 kilo, ini ada 1 kilo, dia bakal kebagikan tegangannya kan. 1 kilo bagi 2, berarti kan ini bakal muncul 5 volt ya. Kalau di sini 5 volt, di sini ground, maka arus yang ngalir ke sini itu adalah ini kan 5 volt dikurang 0 volt dibagi resistor ya 1 kilo 5 mA. Nah ini melebihi arus ratingnya atau arus maksimumnya. Karena apa? Rangkaian ini tidak diregulate. Ide begitu. Device yang ini dia bakal terancam rusak karena melebihi arus maksimum. Makanya dibuatlah yang namanya Zener regulator. Jadi idenya adalah sebelum masuk device dikasih Zener yang udah di reverse. Gitu. Zenernya punya voltage breakdown, punya voltage rating sebesar 3,7. Let's say 3,7. Maka karena di sini ada Zener yang punya rating 3,7, yang terjadi adalah nanti di tegangan di sini bukan malah jadi 5 berdasarkan hitungan ini, berdasarkan yang hitungan ini loh. 10 dikali 1K per 1K tambah 1K. Ini kan hasilnya 5 volt ya. Enggak gitu. Jadi dia tegangannya adalah ngikutin si Zener ini yang lagi breakdown. Jadi justru yang muncul di sini adalah 3,7 volt. Ngikutin Zener atau lebih lah, 3,7 lebih. Maka yang terjadi adalah arusnya nggak jadi 5 mA. Ini jadinya adalah 3,7 dikurang 0, ya berarti 3,7 mili. Itu ya, 3,7 mili. Yang sesuai karena ratingnya ini belum maksimum. Nah, itu idenya Zener regulator. Menyangkut sama yang gue bahas tadi, kalau arus reverse itu harus lebih dari kelingkaran ya. Jadi itu maksudnya apa? Jadi idenya gini. Jadi kalau lebih gampangnya gini sih. Kayaknya gue bakal nunjukin langsung di simulasi tingkat aja deh, biar lebih gampang kalian dapetin idenya. Oke, di sini gue udah ada ini rangkaian yang Zener regulator yang mirip di praktikum dulu, tapi ini gue pakai lotnya ini ya. Ini adalah si lot gue. Mungkin gue kasih notes dulu. Ini adalah sebuah lot. Oh, bisa lihat. Iya, gitu aja dah. Nah, jadi di sini gue udah kasih saklar. Saklar ini cuma buat ngehubungin si Zener doang. Jadi gini, gue udah kasih perumpamaan yang kayak tadi. Ini ada 10 volt, ada 1 kilo, ada 1 kilo. Dan ini device kita tadi ya. Ini sebenarnya device kita tadi. Yang gue bilang tadi adalah ini kan. Kalau misalnya Oke, karena di tingkat ada kendala, jadi gue jelasinnya normal aja. Jadi ide gini, yang kayak tadi, ini gue udah ada siapin di sini tuh. Ini sebagai restore load gue ya. Ini udah gue umumin. Seperti yang tadi ini kita udah lihat bahwa tegangan yang muncul di sini bakal 5 volt kan, sesuai sama yang tadi kita contohin. Dan muncul arus 5 mA yang bakal ngerusak device kita. Ya, jadi idenya adalah kalau misalnya kalian taruh si Zener tadi yang punya rating lebih kecil, dia bakal maksa tegangannya buat ngikutin si Zener kan. Jadi itu kan 3,7. Idenya begitu. Nah, tapi ada syarat
gimana caranya supaya Zener aktif, karena nggak bisa sembarangan ya. Jadi syaratnya Zener aktif itu apa? Syaratnya itu simple banget, yaitu tegangan divider kalian nggak boleh kurang dari si tegangan voltage breakdownnya si Zener. Simple banget kok, itu ada. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau gue let's say gue punya yang lebih gampang aja ya. Gue punya Zener yang punya ratingnya 4 gitu. Gue punya yang ratingnya 4 ya. Nah, kalau misalnya gue ngebuat kayak gini, rangkaian resistor bawah kayak gini, ini gue 8 kilo, ini gue buat 8 kilo ya, ini gue buat 8 kilo, ini gue buat 2 kilo. Maka semua orang bakal tahu bahwa kalau ada kayak gini, dan gue hapus dulu Zenernya, bakal muncul tegangan 2 volt di sini kan. Karena ini perbandingan 8/2. Itu pakai hukum Kirchhoff aja ya, aman ya. Nah, kalau kayak gini, gimana ceritanya? Kan ini dia punya tegangan 2 volt. Sedangkan Zener punya breakdown 4 volt. Yang terjadi adalah kalau gue masukin, nah, tidak ada regulasi, nggak ada regulate. Karena apa? Karena ini adalah konsep yang tadi gue mau jelasin, yaitu tentang kenikaran. Di mana kurang ininya. Di mana ketika arus reverse-nya kurang dari kenikaran, maka yang terjadi adalah si Zenernya ini dia bakal ngeblok arus, dia bakal 0 ampere. Karena apa? Arusnya tuh kurang banyak buat nyuplai si Zener supaya bisa aktif. Maka kita harus ngelebihin ini kan, supaya aktif, e-reverse-nya harus lebih dari kenikaran kan, sesuai yang tadi teori tadi. Jadi idenya simple banget pokoknya. Kalau ini misalnya Zener breakdown 4 volt, maka at least secara minimal ini yang junctionnya di sini itu harus lebih dari 4 volt. Let's say kalau mau lebih dari 4 volt, kita bikin perbandingannya lebih gampang. Jadi misalnya ini ada 7. Ini 3, ini 7. Nah, 3 dan 7 nanti otomatis bakal 7 volt kan. Kalau kayak gini baru bisa, harusnya cukup ketika gua masukin. Nah, bakal cukup buat nge-supply si Zenernya. Karena apa? Karena tegangannya itu yang di junction udah melebihi dari breakdown-nya. Sebenarnya ide gitu dong, simple banget. Semua itu dapat kalian pahami ya. Tadi gue mau nunjukin Tinkercad cuman nggak sempet. Jadi nanti ini sebenarnya gitu doang sih. Kalau misalnya gue mau contohin lagi ini, misalnya gue naikin Zenernya jadi 8 nih, pasti nggak bakal bisa. Karena apa? 8 itu lebih dari 7 gitu, Zener gak aktif. Oke, sekian dari gue. Ini cuma penjelasan Tinkercad doang kok.